selain melakukan pembinaan tentunya untuk dosen di bidang karir, kami juga berharap ada masukan-masukan atau informasi-informasi sehingga kami tahun ke depan bisa eh, lolos untuk hibah dasar dan penelitian terapan. Karena sebagian besar dosen kami sekarang yang jabatan asisten ahlinya sudah meningkat, Pak. Jenjangnya lektor dan itu persyaratan kan tidak bisa lagi di PDP. Eh, itu saya kira yang bisa saya sampaikan, informasi yang awal kami sampaikan. Selanjutnya dari sisa waktu yang ada bisa menyampaikan ke Bapak, bisa memberikan informasi lengkap mengenai penelitian dasar dan penelitian terapan, dan mungkin sedikit adalah ke kinerja penelitian nanti, Pak. Status kita Unwir ini untuk penelitian statusnya masih binaan. Meskipun usia kita 42 tahun, tapi kita masih binaan untuk kinerja penelitian dan kinerja pengabdian masih kurang memuaskan, Pak ini. Jadi ternyata wajah-wajah di atas ini masih belum puas, Pak. Jadi mudah-mudahan ada masukan dari sini lebih memuaskan kesananya, Pak. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan mungkin Pak Agus untuk bisa memberikan pencerahan-pencerahan bagi kami. Saya persilahkan, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu, para dosen, juga para dekan yang kami hormati, para dekan, Ketua LPPM Universitas Wiraludra, para dekan dari 18, kalau yang saya lihat di Pendidik itu ada 18 program studi, jadi ada 18 ketua program studi. Kami mengucapkan selamat siang. Yang kami hormati juga Pak Rektor yang mungkin saat ini sedang mendampingi Pak Kepala, Bapak Ibu semua yang kami banggakan. Mohon izin ini di waktu-waktu yang saya coba efektifkan. Mungkin saya tidak akan lama karena mungkin ini juga sudah ada panggilan ilahi, juga sudah ada panggilan alam Bapak Ibu. Jadi saya coba tidak akan lama karena memang secara teknis ini tidak perlu lama, tapi yang penting Bapak Ibu bisa memahami. Baik Bapak Ibu, saya tidak bisa melihat slide-nya, hanya yang slide keduanya ini sudah dijelaskan oleh Pak Kepala. Ini terkait SNDikti hubungannya dengan akreditasi. Jadi riset itu memang penting karena terkait nanti dasarnya adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ini akan berpengaruh terhadap akreditasi baik program studi maupun akreditasi perguruan tinggi. Baik, yang slide yang ketiga ini adalah mengapa penelitian penting, karena tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala terkait karir, karena karir dosen itu tidak lepas dari penelitian, karena penilaian dari karir dosen itu diantaranya baik itu asisten ahli, lektor kepala maupun guru besar, itu sebagian besar penilaian yang terbesar adalah dari penelitian. Untuk asisten ahli itu sebesar 25%, lektor 35%, lektor kepala 40%, guru besar 45%. Jadi sebagian besar itu di penelitian. Sehingga apabila Bapak Ibu berperan di penelitian, maka itu untuk karir Bapak Ibu sendiri juga. Seperti itu. Selanjutnya, slide selanjutnya, ini adalah struktur terbaru dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Ristek. Di bawahnya itu ada struktur baru. Jadi kalau tahun kemarin itu tahun-tahun galau, di mana tahun-tahun setelah penyatuan kembali Ristek ke Kemdikbud, maka belum ada ditjennya. Sehingga tahun kemarin kontrak sempat terbengkalai karena untuk sementara dilakukan oleh Direktorat Sumber Daya waktu tahun kemarin. Nah di tahun ini, di awal tahun, mengapa terjadi keterlambatan pengusulan juga, sehingga baru dibuka di antara Januari sampai Februari, karena memang baru efektif direktorat yang baru itu di bulan Januari. Namanya Direktorat
DRTPM, Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Masyarakat. Nah, inilah struktur yang baru dari Ditjen Diktiristek. Nah, kami diantaranya sebagian besar pekerjaan dari Ditjen Diktiristek itu, apalagi khususnya untuk di DRTPM, Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Masyarakat, itu ya berada di pekerjaan akademik khususnya. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, ini yang ingin saya jelaskan, bahwa semenjak kebijakan Merdeka Belajar Mas Nadiem Makarim, maka transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi khususnya riset itu terbagi dua. Sehingga tahun ini mengapa hampir seluruh LLDikti dan PTN, mengapa dana Simnitabasnya berkurang? Karena memang transformasinya berubah. Jadi yang pertama itu dikenal dengan competitive fund. Dan yang kedua adalah matching fund yang tadi disebutkan oleh Pak Kepala. Competitive fund itu pendanaan dari pemerintah dalam bentuk kompetitif. Dia bentuknya adalah Bapak Ibu mengusulkan, lalu diseleksi oleh pemerintah, lalu diumumkan pemenangnya siapa yang lolos, lalu Bapak Ibu mendapatkan hibah. Itu namanya competitive fund. Yang kedua ada namanya matching fund. Kalau matching fund, sebelum Bapak Ibu melakukan pengusulan, Bapak Ibu harus istilahnya mendapatkan mitra untuk matching fund-nya. Nah, sehingga nanti dananya kolaboratif. Nah, ini masih di slide yang competitive fund. Contoh competitive fund itu bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mendapatkan dana dari Simnitabmas, itu diantaranya adalah Simnitabmas. Bapak Ibu yang mengusulkan, diseleksi oleh para reviewer, lalu diumumkan oleh pemerintah. Itu competitive fund. Lalu ada PKKM. Nah, PKKM juga sama, program kompetisi kampus merdeka juga sama. Bapak Ibu mengusulkan, diseleksi oleh reviewer, lalu diumumkan oleh pemerintah. Nah, kalau contoh yang matching fund, yang slide ke-6 kalau tidak salah, sudah ditampilkan ya, yang matching fund. Nah, ini yang matching fund. Itu bentuknya adalah kolaboratif. Jadi, Bapak Ibu melakukan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Nanti apabila sudah cocok, ada kecocokan, maka mitranya memasukkan mendaftar di istilahnya ke Daireka. Jadi alat untuk mematchingkannya. Bapak Ibu juga daftar di kedai Reka. Jadi itu adalah sebuah platformnya. Nah, nanti si mitra itu memilih Bapak Ibu sebagai salah satu rekannya untuk cipta rekanya. Jadi nanti memang ada istilahnya ada yang diberikan dari mitranya dan ada yang diberikan oleh pemerintah. Maka yang diberikan oleh mitra itu bisa dalam bentuk in cash, tunai, bisa dalam bentuk in kind atau tidak tunai. Bisa bentuknya aset ataukah bahan atau yang lainnya. Maka kalau tadi Simnitabmas itu mengikat ada kualifikasi dan kriteria cluster, kalau matching fund itu maka tidak ada kriteria cluster. Jadi kalau kriteria cluster itu Bapak Ibu itu melekatnya yang memang dana-dana yang memang khusus untuk fokus riset yang digulirkan di dalam PRN, Prioritas Riset Nasional. Jadi melekat ada kriteria, ada kualifikasi, ada klaster di situ. Sehingga nanti klaster binaan tidak ada beberapa yang dia tidak bisa mengambil kriteria tertentu. Seperti itu. Misalnya klaster binaan tidak bisa ikut ke skema-skema desentralisasi. Karena memang di skema-skema desentralisasi harus punya reviewer, diantaranya adalah reviewer yang bersertifikat kuantum internasional seperti itu. Nah,
Kalau di matching fund itu tidak ada kriteria yang memang sangat mengikat seperti itu. Yang penting Bapak Ibu sudah ada istilahnya penjodohan dengan mitra yang Bapak Ibu memang merasa cocok dan mitranya pun merasa cocok dengan Bapak Ibu, maka itu bisa dilakukan diusulkan untuk pendanaan matching fund. Gitu Bapak Ibu. Jadi di sini kami hadir karena memang inisiasinya tidak lain adalah bagaimana Bapak Ibu selain tadi dari dana PDP itu bisa mendapatkan dana-dana hibah, peluang dana hibah yang lain. Nah, alhamdulillah tahun ini pecah telur katanya Universitas Gajah Mada. Alhamdulillah saya juga melihat ada satu dana PKM, ya bukan PKMS lagi. Kalau PKM itu Bapak Ibu bisa bertarung dengan yang memang klasternya klaster Madya, Utama, bahkan Mandiri. Luar biasa buat saya. Tepuk tangan lah buat Pak Denny Munandar ya kalau tidak salah. Pak Denny itu luar biasa, itu kalau tidak salah 48 juta ya. 48 juta pendanaannya. Itu luar biasa. Maka berarti Universitas Gajah Mada memungkinkan untuk bisa mendapatkan tadi pendanaan yang lainnya. Bukan berarti tertutup kemungkinan untuk mendapatkan pendanaan yang lainnya. Jadi ini merupakan sebuah motivasi bagi Bapak Ibu. Mari kita memanfaatkan pendanaan dari pemerintah ini, khususnya untuk transformasi dana pemerintah yang dari matching fund tadi. Seperti itu. Karena memang dananya tadi cukup besar. Itu satu perguruan tinggi bisa dapat miliaran itu. Telkom saja satu penelitinya bisa dapat 5 miliar. Satu penelitinya. Karena memang tadi tergantung mitranya, tergantung inovasinya seperti apa. Itu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya ini adalah kondisi produktivitas. Memang mohon dimaklumi, bersyukur ini termasuk banyak Universitas Widodendra PDP-nya dapat 11. Karena kalau EL-Dikti dilihat dari segi EL-Dikti itu jumlah penelitian itu dari tahun ke tahun itu terus menurun karena memang itu semua seluruh EL-Dikti itu terus menurun karena memang ternyata yang digunakan sekarang matching fund itu tiada lain adalah dana yang digunakan untuk di Simlitabmas. Jadi digunakan untuk di matching fund. Jadi memang seperti itu Bapak Ibu. Jadi LID pun sendiri tahun ini itu sebanyak 391 dari semua skema. Itu tahun kemarin itu 653. 391 itu terbanyak dari seluruh LID. Jadi LID 4 mendapatkan 391 itu terbanyak dari seluruh LLDikti. Dan itu pun saya merasa ada senangnya juga bagiannya, tapi merasa justru malah berkurangnya hampir setengahnya Bapak Ibu. Bahkan di tahun 2019 kita bisa sampai yang lolos itu bisa sampai 1340 itu. Jadi makin sini memang pendanaan untuk dana Simlitabmas memang berkurang karena memang tadi transformasi dana pemerintah memang berubah. Jadi yang tadinya competitive fund sekarang ada matching fund. Itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah peta skema penelitian yang edisi terbaru, itu sebenarnya di edisi 13 revisi. Mungkin Bapak Ibu yang sudah memahami. Nah, saya ingin memberikan pemahaman bahwa dari skema-skema yang ada itu ada istilahnya TKT, tingkat kesiap terapan teknologi. Mungkin sudah dijelaskan oleh Prof Putut mungkin. Maaf. Nah, jadi dari TKT ini maka ini nanti menentukan luaran Bapak Ibu semua. Apabila Bapak Ibu mengambil penelitian dasar maka jangan salah TKT-nya adalah antara 1 sampai 3. Kalau terapan antara 4 sampai 6. Mengapa harus memahami TKT ini? Karena nanti ini terkait nanti luaran Bapak Ibu seperti apa. Nanti saya jelaskan di akhir TKT untuk penelitian dasar dan terapan. Kalau Bapak Ibu memang berminat di penelitian dasar dan terapan, itu seperti apa TKT untuk 1 sampai 3 dan 4 sampai 6. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini jumlah penelitian proposal hibah yang lolos di tahun ini. Mungkin tidak saya tidak terlalu fokus di situ. Ini jumlah klaster tadi kalau disampaikan ingin menaikkan klaster, inilah kondisi klaster di LLDT 4. Jadi
memang di LG 4 masih banyak yang belum masuk klaster sama sekali bahkan, dan memang masih banyak juga yang memang klasternya masih binaan. Maka untuk bisa mencapai naik klaster itu, maka memang Bapak Ibu kuncinya adalah luaran. Karena luaran penelitian itu 50%-nya penilaian untuk bisa naik klaster. Jadi kalau Bapak Ibu luaran penelitiannya banyak, maka otomatis Bapak Ibu bisa menaikkan klaster ke madya, utama atau mandiri. Itu kuncinya Bapak Ibu. Nah, luaran penelitian tidak cukup kalau tidak diinput ke kinerja. Nah, laman kinerja sekarang masih dalam migrasi setelah penyatuan dari Kemristek ke Kemdikbudristek. Maka nanti kalau misalnya sudah dibuka, maka silakan khususnya untuk LPPM, khususnya untuk Bapak Ibu, silakan melaporkan data luaran penelitian Bapak Ibu kepada LPPM sehingga LPPM bisa punya bahan. LPPM tidak bisa menginput kalau tidak punya bahan dari Bapak Ibu semua. Maka kuncinya kalau ingin naik klaster ada di Bapak Ibu semua kerjasama dengan LPPM. Kalau LPPM bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu punya data untuk bisa diinput luaran penelitiannya, saya yakin bisa. Kuncinya itu. Nah, kalaupun misalnya tadi ketika Bapak Ibu naik klaster, maka ada konsekuensi. Konsekuensinya bagi Bapak Ibu yang memang sudah belum punya kualifikasi untuk bisa masuk ke penelitian dasar atau terapan, maka sudah tidak bisa juga masuk ke PDP. Maka bersyukur Bapak Ibu yang memang masih binaan. Kenapa? Karena bisa masuk ke mengambil skema PDP itu. Karena kalau sudah naik klaster sudah tidak bisa ngambil PDP yang semudah mungkin tidak semudah skema yang lain. Itu ya Bapak Ibu ya. Walaupun tidak besar, tapi itu alhamdulillah kan ya Bapak Ibu ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, sehingga memang kalau memang Bapak Ibu ingin naik klaster, maka pastikan semua sudah mendapatkan hibah PDP, sehingga nanti jangan sampai ketika sudah naik klaster masih ada dosen yang memang belum bisa mengambil skema apapun, kan kasihan. Karena untuk bisa mengambil skema yang lain itu harus punya rekam jejak istilahnya. Nah, rekam jejak ini yang menjadi penilaian bagi baik itu penelitian dasar maupun terapan maupun PKPT. Nah, itu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya ini implementasi kebijakan. Ini saran dari pemerintah bagaimana meningkatkan kinerja dharma penelitian adalah bagaimana mewajibkan perguruan tinggi untuk menyusun peta jalan riset berbasis institusi atau dikenal dengan roadmap penelitian. Nah, Bapak Ibu harus punya roadmap penelitian masing-masing peneliti. Nah, roadmap masing-masing peneliti itu menggambarkan roadmap dari perguruan tinggi. Maka roadmap perguruan tinggi disebut dengan RIP, Rencana Induk Penelitian. Maka rencana induk penelitian itu diturunkan kepada roadmap-nya fakultas dan RIP-nya prodi dan nanti menjadi roadmap-nya Bapak Ibu semua. Maka tidak harus sama roadmap itu, tapi harus beriringan. Jadi kalau misalnya roadmap-nya Unwir misalnya ke arah mana, maka harus searah. Tidak harus sama tapi minimal searah. Itu Bapak Ibu ya. Jadi harus dipastikan roadmap Bapak Ibu itu untuk 5 tahun ke depan itu sudah terpetakan. Mengapa? Karena inilah yang nanti menjadi dasar penilaian baik itu penelitian dasar maupun penelitian terapan. Itu sangat dilihat sekali roadmap Bapak Ibu dan RIP perguruan tinggi. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu kunci mengapa saya menampilkan ini. Tiada lain adalah roadmap, tolong diperhatikan. Selanjutnya untuk pengabdian pun sama. Jadi mohon dilihat roadmap, baik roadmap Bapak Ibu semua. Maka Pak Deddy Munadar pasti ketika beliau lolos pasti roadmapnya sangat diperhatikan. Maka mohon diperhatikan roadmapnya di pengabdian Bapak Ibu. Karena kalau pengabdian itu bedanya dengan penelitian, pengabdian itu harus hasil riset Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak akan lolos hibah pengabdian kalau usulan pengabdiannya bukan dari hasil riset. Maka kunci dari pengabdian itu harus hasil riset. Jadi misalnya Bapak Ibu ada yang sudah pernah dapat PDP,
maka itu bisa dijadikan untuk usulan tahun berikutnya untuk diajukan misalnya proposal pengabdian, bisa. Karena itu hasil riset dari PDP Bapak Ibu semua. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya ini adalah fokus riset yang ada di PRN yang nanti digunakan di Simnitabmas. Biasanya nanti dari fokus riset ini Bapak Ibu kan harus milih, oh ini fokus risetnya apa. Nah yang tahun sekarang itu masih menggunakan yang fokus riset PRN yang 10 item kalau tidak salah. Yang sebentar lagi akan menuju ke 9 item. Nah ini nanti berhubungan dengan bidang fokus itu dengan tema dan topik. Nah sehingga nanti antara roadmap, bidang fokus, tema dan topik itu harus seiringan. Jadi jangan sampai berbeda. Jadi mengapa Bapak Ibu tidak lolos? Di antaranya bisa jadi karena antara roadmap, bidang fokus, tema dan topik itu tidak menggambarkan sebuah turunan. Gitu Bapak Ibu. Jadi nanti antara judul, roadmap, bidang fokus, tema dan topik itu harus memang satu turunan. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini kunci di tahun 2022. Jadi untuk tahun 2022 ada tema dan bidang prioritas. Jadi untuk temanya ada tema tematik. Jadi yang istilahnya ada 5, dikenalnya dengan 5. Yang pertama adalah green economy, blue economy, digital economy, kemandirian kesehatan dan pariwisata. Jadi inilah 5 tematik yang diprioritaskan oleh Kemdikbudristek. Jadi kalau Bapak Ibu judulnya bisa mengarah ke 5 tematik ini, maka kemungkinan besar lolosnya minimal Bapak Ibu sudah punya modal. Itu. Jadi untuk tahun depan pun Bapak Ibu tematiknya kalau bisa diarahkan ke tema ini. Walaupun bisa dengan tema-tema umum, namun pasti akan banyak persaingan. Maka kalau bisa diarahkan ke 5 tematik ini. Itu salah satu saran dari kami. Nah ini adalah tadi dari mana bisa menaikkan klaster. Kuncinya adalah paling besar adalah dari luaran riset. Jadi pertama sumber daya riset itu 30% penilaiannya. Manajemen riset 15%. Kalau sumber daya riset itu adalah dosen, staf, pengelola, lalu ada sarana prasarana, itu sumber daya riset. Kalau manajemen riset itu adalah SOP, nanti ada 12 SOP. Nah itu harus bisa bukan hanya ada SOP-nya, tapi nanti kan ada pertanyaannya kalau di kinerja itu ada atau sudah dijalankan atau tidak. Nah seperti itu. Nah SOP-nya ada 12 kalau tidak salah. Nah salah satu SOP-nya itu adalah ada SOP pelaporan penelitian. Jadi kalau Bapak Ibu melaksanakan SOP pelaporan penelitian, jadi setiap Bapak Ibu sudah melaksanakan penelitian, melaporkan laporan penelitian itu kepada LPPM, maka Bapak Ibu sudah menjalankan satu SOP dan itu bisa menjadi modal untuk menaikkan klaster. Gitu. Jadi jangan harap bisa menaikkan klaster kalau Bapak Ibu tidak pernah lapor hasil penelitiannya ke LPPM, khususnya luarannya. Karena nanti luaran ini yang nanti menjadi aset terbesar, karena 50% tadi saya sampaikan luaran riset itu adalah penilaiannya 50%. Lalu selanjutnya adalah revenue generating, ini terkait kontrak-kontrak khususnya dari penelitian dengan mitra. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini saya skip saja. Nah ini pembagian peran saya skip saja. Ini yang TKT. Ini adalah 9 tingkatan TKT. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa kunci dari lolos hibah riset adalah tingkat kesiap terapan teknologi. Jadi kalau penelitian dasar tadi kalau yang di awal itu saya sudah gambarkan. Penelitian dasar itu TKT-nya antara 1 sampai 3. Maka Bapak Ibu harus memahami TKT 1 sampai 3 itu apa. TKT 1 sampai 3 itu adalah TKT 1 adalah prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan. Itu. Nah, kalau Bapak Ibu target akhirnya TKT-nya apa nih? Kalau misalnya penelitian dasarnya di TKT 3, maka itu harus sebuah pembuktian konsep, proof of concept, jadi itu fungsi dan atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Itu luarannya berarti. Capaiannya harus itu. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya mengambil penelitian terapan, maka itu TKT-nya antara 4 sampai 6. Maka kalau misalnya Bapak Ibu misalnya contoh mengambil
TKT-nya TKT akhirnya kalau di Siblim Tabas kalau yang berpengalaman ketika menginput TKT itu kan ada TKT awal, ada TKT akhir. Dan itu by system biasanya. Jadi Bapak Ibu mengisi persentase dari beberapa poin. Nah, Bapak Ibu isi nanti beberapa kali dia mengulang, nanti di akhir berhenti di TKT berapa. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu berhenti di TKT 6, maka Bapak Ibu berarti melaksanakan penelitian terapan. Karena penelitian terapan itu antara 4 sampai 6. Nah, 6 itu apa? 6 itu adalah demonstrasi model atau prototype sistem, subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan. Jadi itu, luarannya berarti memang sudah terapan, harus menjadi sebuah prototype. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya mengambil sebuah proposal penelitian, mengajukan sebuah proposal penelitian, maka jangan sampai TKT-nya salah. Karena ini menjadi penilaian reviewer. Itu Bapak Ibu. Ini hanya key saja, kunci-kunci dari saya. Nah, selanjutnya ini yang penting, kualifikasi dari pertama adalah penelitian dasar. Yang pertama untuk penelitian dasar, ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional asisten ahli. Jadi kalau Bapak Ibu jabatannya asisten ahli maka harus S3. Atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor. Nah, jadi kalau Bapak Ibu S2 maka harus lektor. Kalau Bapak Ibu asisten ahli berarti harus S3. Itu syarat dari skema penelitian dasar. Selanjutnya ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 artikel di database terindeks bereputasi dan atau jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis utama atau corresponding author. Apabila Bapak Ibu pernah mengusulkan jabatan fungsional lektor, maka sudah punya modal minimal untuk publikasi internasional ini. Jadi Bapak Ibu tidak kesulitan, kecuali kalau Bapak Ibu tidak punya sama sekali rekam jejak publikasi berupa publikasi internasional di database terindeks bereputasi seperti itu. Dan atau jurnal nasional terakreditasi juga bisa ini Bapak Ibu. Ini sebenarnya tidak susah penelitian dasar itu. Yang penting Bapak Ibu yang kebanyak kesulitan itu adalah jabatan fungsional sebenarnya dan pendidikan. Nah, saya melihatnya kalau di UNWIR sudah bisa. Nah, sehingga ini berkemungkinan untuk bisa mendapatkan penelitian dasar. Lalu mengapa dari proposal-proposal yang disampaikan oleh UNWIR tidak lolos? Nah, di antaranya adalah tadi saya sampaikan penilaian dari penelitian yang ada di Silmitamas itu ada 2 Bapak Ibu. Pertama seleksi administrasi, yang kedua seleksi substansi. Nah, seleksi administrasi itu by system biasanya. Maka Bapak Ibu harus meyakinkan di Silmitabasnya sudah terupdate baik itu tadi pendidikan maupun jabatan fungsionalnya. Kalau misalnya ada yang belum terupdate di Silmitabas, karena kadang bisa jadi di PD Dikti sudah terupdate tapi di Silmitabas tidak terupdate. Itu harus dipastikan Bapak Ibu. Secara administratif harus bisa dipastikan karena seleksinya by system oleh administratif, sehingga nanti yang namanya sistem itu tidak ada istilahnya empati atau apapun. Jadi pokoknya yang namanya sistem kalau tidak sesuai sudah seperti itu. Jadi mohon dipastikan pertama kesesuaian data antara PD Dikti dan Silmitabas. Yang kedua, seleksi administrasi itu nanti melihat tadi rekam jejak Bapak Ibu khususnya tadi di publikasinya. Maka dipastikan ketika mengusulkan itu rekam jejak ya diantaranya adalah tadi publikasinya sudah diinput di Silmitabasnya. Itu Bapak Ibu. Yang ketiga itu adalah terkait rekam jejak Bapak Ibu dalam mendapatkan hibah. Kalau Bapak Ibu pernah mendapatkan rekam jejak di penelitian dosen pemula itu bisa menjadi penilaian. Maka itu harus diyakinkan tercatat di Silmitabas. Biasanya itu by system. Kalau yang hibah-hibah sebelumnya itu by system biasanya nanti ada di kolom hibah riset kalau tidak salah ada otomatis itu by system itu. Nah itu. Nah selanjutnya adalah rekam jejak tadi. Rekam jejak dalam bentuk roadmap penelitian Bapak Ibu dengan RIP perguruan tinggi. Maka harus dipastikan RIP perguruan tinggi dapat diakses oleh reviewer. RIP di sini sudah ada Pak.
sudah dapat diakses di laman. Nah, itu harus dipastikan. Karena nanti reviewer nanti akan melihat itu. Kalau PDP tidak akan melihat, yang penting dia taat azas sudah lolos. Tapi kalau sudah masuk ke penelitian dasar, dia mulai bukan hanya taat azas, tetapi juga ada kriteria tertentu, di antaranya adalah rekam jejak. Maka rekam jejak itu dilihatnya dari mana? Di antaranya adalah membandingkan roadmap Bapak Ibu semua dengan roadmap institusi. Di antaranya adalah roadmap perguruan tinggi itu, institusi itu adalah RIP. Maka dipastikan RIP-nya bisa diakses oleh reviewer. Reviewer tidak akan tanya-tanya ke PLPPM mana link RIP-nya, nggak akan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah memang bisa difasilitasi di lamannya, RIP-nya sudah ada kelihatan misalnya di laman LPPM-nya, RIP-nya bisa diakses oleh publik, maka tentu akan memudahkan reviewer untuk membandingkan antara roadmap Bapak Ibu semua dengan RIP institusi. Itu Bapak Ibu, salah satu kunci dari penelitian dasar dan penelitian terapan. Jadi roadmap Bapak Ibu harus seiring dengan roadmap institusi. Itu terkait rekam jejak. Lalu yang selanjutnya adalah substansi usulan. Selain tadi seleksi administrasi, ada seleksi substansi. Nah, seleksi substansi nanti melihat ketertarikan reviewer terhadap proposal Bapak Ibu semua. Maka Bapak Ibu harus menampilkan judul yang memang sangat unik. Baik itu tadi yang dengan tematik tadi, yang 5 tematik tadi. Lalu juga dengan judul-judul yang memang sangat unik. Saya melihat judul yang Pak Denny Mundar itu memang sangat unik. Bagus lah itu. Jadi buat memang topik-topik yang memang membuat ketertarikan reviewer seperti itu. Nah, selain itu juga ketika Bapak Ibu menyusun RAB itu harus sesuai dengan jadi kalau di dalam pemerintahan itu, dalam hibah pemerintahan, kalau dalam pendanaan pemerintahan itu ada istilah standar biaya keluaran. Jadi Bapak Ibu ketika mengusulkan penelitian dasar itu ada batas maksimal untuk penelitian dasar, pendanaan penelitian dasar. Nanti Bapak Ibu setiap tahunnya SBK itu standar biaya keluaran itu setiap tahunnya berubah-ubah. Nanti Bapak Ibu bisa melihat standar biaya keluaran untuk tahun 2022. Nanti bisa di browsing lah di internet. Nah, itu ada batasan maksimal untuk penelitian dasar. Nah, Bapak Ibu jangan sampai melampaui dari batas maksimal penelitian dasar tersebut dalam RAB-nya. Itu kunci bagaimana bisa lolos tadi penelitian dasar. Selanjutnya next. Untuk penelitian terapan, saya lanjutkan. Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli, sama tadi dengan penelitian dasar, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal rektor. Jadi sama untuk kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsionalnya. Selanjutnya, ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 artikel di database terindeks bereputasi dan atau jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama atau corresponding author. Dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel yang dimaksud atau minimal memiliki kekayaan intelektual KI dengan status terdaftar. Jadi memang untuk terapan ini agak tinggi daripada penelitian dasar karena memang tadi TKT-nya lebih tinggi Bapak Ibu. Kalau penelitian dasar itu TKT-nya 1-3, terapan itu 4-6. Jadi memang biasanya nanti luarannya pun, luaran dari penelitian terapan itu biasanya kalau tidak KI bentuknya tuh, di nomor sekian itu adalah KI yang dimaksud pada poin 2 di atas adalah KI yang melindungi substansi hasil penelitian namun tidak termasuk hak cipta buku, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan atau sejenisnya. Jadi memang biasanya lebih ke arah KI karena dia bentuknya terapan. Jadi kalau memang Bapak Ibu optimis bisa mendapatkan hibah penelitian terapan silahkan. Tapi bagi saya, kalau menurut saya, saran saya, Bapak Ibu bertahap. Jadi kalau misalnya belum pernah mendapatkan penelitian dasar, bertahap kalau menurut saya dari penelitian dasar dulu baru ke terapan. Sehingga Bapak Ibu sudah pernah punya rekam jejak sebelumnya dengan penelitian dasar, sehingga Bapak Ibu tahu, oh sudah memahami
bahwa untuk bisa penelitian terapan tidak akan jauh berbeda dengan penelitian dasar, hanya meningkat sedikit luarannya lebih ke arah KI, kekayaan intelektual. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya, memiliki mitra calon pengguna yang relevan dengan produk penelitian yang dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan yang berisikan kesediaan sebagai pengguna hasil penelitian. Ya, jadi perbedaannya dengan penelitian dasar, untuk terapan itu harus ada mitra Bapak Ibu ya, karena memang TKT 4-6 itu harus sudah siap untuk istilahnya sudah punya prototipe untuk bisa dipasarkan kepada masyarakat seperti itu. Nah, sehingga maka emang harus ada mitranya Bapak Ibu. Nah, mitranya ini kalau di Simnitabmas tidak harus ada MOU. Tidak harus ada MOU, yang penting surat pernyataan. Tapi MOU itu penting bagi LPPM. Mengapa? Karena nanti menjadi dasar bagi Bapak Ibu, pelindungan bagi Bapak Ibu apabila ada sesuatu yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu pun digunakan untuk akreditasi Bapak Ibu bermanfaat. MOU itu nanti bermanfaat juga bagi akreditasi atau reakreditasi prodi maupun institusi. Jadi kalau memang mau dibuat MOU-nya silakan. Kalaupun memang Bapak Ibu pingin cepat langsung surat pernyataan juga silakan. Seperti itu. Itu Bapak Ibu untuk mitra. Selanjutnya anggota pengusul sama 1-2 orang. Selanjutnya ini penelitian pengembangan ini TKT-nya antara 7-9. Saya tidak akan jelaskan lebih lanjut. Karena biasanya ini mah memang yang sudah punya rekam jejak sebelumnya memang sudah lumayan lah. Selanjutnya ini adalah PDP, Bapak Ibu sudah memahami. Ini ketua pengusul berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional maksimal asisten ahli. Selanjutnya nah ini PKPT, penelitian kerjasama perguruan tinggi. PKPT ini istilahnya ada tim peneliti pengusul, ada TPM, tim peneliti mitra. Jadi kalau mau mengambil skema PKPT, maka Bapak Ibu harus punya tim peneliti mitra. Misalnya UPI, kemarin katanya sudah ada yang mengusulkan ya, dengan UPI dan sebagainya. Nah, jadi harus dipastikan ketika Bapak Ibu ingin melakukan kemitraan penelitian, misalnya dengan TPM, UPI, mau ITB, mau apapun, itu bukan hanya secara lisan. Kalau misalnya sudah pasti deal, oke, mau akan mengusulkan, harus dipastikan di sistemnya pun itu sudah diinput. Nah, ini yang kejadian, mohon maaf bahasa sekarang mungkin PHP Bapak Ibu. Jadi ketika di lisannya, ketika bertemu secara fisiknya baik, kita setuju akan diusulkan, tapi ketika di sistem tidak diusulkan. Nah, sehingga ini memang di sistemnya harus diusulkan. Jadi dari Bapak Ibu mengusulkan, dari perguruan tinggi mitranya pun mengusulkan. Seperti itu. Jadi ada TPM dan TPP. Nah, apabila tadi tim peneliti pengusulnya sudah mengusulkan sesuai dengan kriteria, maka TPM-nya pun ada kriterianya. TPP berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional maksimum lektor. TPM bukan merupakan tempat TPP menempuh pendidikan terakhir. Nah, ini ya dicatat. Klaster kinerja penelitian perguruan tinggi TPM harus lebih tinggi dari perguruan tinggi TPP. Tadi seperti UPI, itu klasternya memang sudah utama mandiri, kalau salah mandiri, sudah mandiri. Nah, TPP dan TPM harus berasal dari PT yang berbeda. TPM terdiri atas seorang ketua dan seorang anggota, keduanya berpendidikan S3. Nah, ini juga harus dilihat. Jadi ketika Bapak Ibu mengajak misalnya dosen dari UPI untuk melakukan kerjasama penelitian PKPT, maka harus dipastikan pendidikan dari dosen tersebut memang sudah S3. Selanjutnya, ketua penelitian TPM minimal mempunyai 5 publikasi pada jurnal bereputasi internasional sebagai penulis pertama atau corresponding author atau 1 KI terdaftar. Nah, ini juga harus dipastikan. Jadi ketika ngobrol memang rekam jejaknya dia ada di Simnitabmas. Jangan sampai hanya oh ya saya punya 5 tapi di Simnitabmasnya rekam jejaknya tidak ada. Harus dipastikan juga si TPM ini, si peneliti di TPM ini memang rekam jejaknya sudah terupdate di Simnitabmasnya.
Jadi banyak yang memang harus disiapkan Bapak Ibu, memang secara administratif kayak yang ribet, tapi memang inilah memang nanti secara administratif kalau ini tidak terpenuhi langsung oleh sistem otomatis gagal, tidak lolos. Itu Bapak Ibu. Lalu usulan penelitian dibuat bersama antara TPP dan TPM. Nah, itu Bapak Ibu. Pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi bergelar Dr. S3. Anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing pembantu jika ada dan satu mahasiswa magister bimbingannya. Nah, itu Bapak Ibu. TRL-nya sederhana, sama seperti dasar 1 sampai 3 TRL-nya, TKT-nya. TKT-nya 1 sampai 3. Baik Bapak Ibu, ini untuk PDD penelitian disertasi doktor. Ini silakan pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi bergelar Dr. S3 dan mempunyai bimbingan mahasiswa program doktor dari dalam dan atau luar negeri baik program doktor by course atau doktor by research. Nanti ini silakan dibaca saja. Kalau yang ini, nah lalu ini juga sama pasca sarjana bagi Bapak Ibu yang memang tadi sudah berpendidikan doktor. Selanjutnya ini adalah KKS strategis. Ini world class research. Ini maka nanti saya sampaikan sudah ada di operator. Selanjutnya ini adalah program matching fund. Matching fund adalah program pendanaan Kemdikbudristek untuk penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan DUDI. Nah, kolaborasi antara PT dengan DUDI bersama-sama membentuk ekosistem MBKM sehingga terbangun kelembagaan perguruan tinggi yang lebih baik yang dapat berkolaborasi menyiapkan SDM unggul. Nah, kolaborasi PT dan DUDI untuk berkontribusi menyelesaikan permasalahan di masyarakat atau untuk berkontribusi terhadap implementasi kebijakan strategis nasional. Maka topik-topiknya harus ini. Jadi memang menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Baik, platformnya menggunakan tadi yang disampaikan adalah Kedai Reka. Itu merupakan platform milik Kemdikbudristek di bawah naungan Ditjen Dikdikristek yang bertujuan untuk menjodohkan kolaborasi antara insan perguruan tinggi dengan mitra. Itu Bapak Ibu. Nah, apa itu mitra? Nah, ini yang tadi banyak ditanyakan. Mitra itu bukan hanya dunia usaha dan dunia industri Bapak Ibu. Mitra itu adalah DUDI, dunia usaha dan dunia industri, kementerian atau lembaga termasuk LL Dikti, lalu juga pemerintah daerah, lalu UMKM, lalu juga ada BUMDes, badan usaha milik desa, lalu juga asosiasi bisa. Jadi itu, jadi tidak hanya terbatas di dunia usaha dan dunia industri, pemerintah daerah, lalu kementerian lembaga, BUMDes pun sama. Nah, kuncinya kalau ingin menjadi mitra, maka mitra itu harus terdaftar di Kedai Reka. Nah, Bapak Ibu juga sebagai insan pendidikan tinggi harus terdaftar di Kedai Reka. Maka Bapak Ibu bisa melakukan pencocokan terlebih dahulu. Misalnya Bapak Ibu punya BUMDes, Bapak Ibu punya kenalan BUMDes. Nah, Bapak Ibu melakukan pencocokan dulu, penjodohan dulu secara fisik tanpa Kedai Reka dulu. Nah, apabila sudah deal, maka tinggal bagaimana caranya mitra itu daftar di Kedai Reka, Bapak Ibu daftar di Kedai Reka, baru nanti melakukan pencocokan. Si BUMDes ini nanti dia memilih Bapak Ibu sebagai mitranya. Itu Bapak Ibu. Itu sederhananya. Maka mari kita persiapkan inovasi terbaik kita di Kedai Reka. Mengapa? Karena ini peluang selain tadi penelitian dosen pemula. Karena kalau matching fund tidak terikat klaster, tidak terikat dengan tadi kualifikasi harus jurnal internasional, harus jabatan fungsional, tidak Bapak Ibu. Maka peluang Bapak Ibu semua seharusnya berpotensi mendapatkan hibah matching fund. Itu Bapak Ibu, semoga bisa bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekhilafan, karena kekhilafan itu dari saya pribadi. Mohon maaf agak molor waktunya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus atas arahannya. Bapak dan Ibu sekalian yang masih bertahan, terima kasih ini. Memang kalau membahas mengenai hibah penelitian, ternyata peminat di UNWIR ini agak berkurang dibanding tadi yang pengarahan pembinaan dan ada parektornya, jadi agak bertahan. Parektor tidak ada, kabur kan begitu ya. Inilah menunjukkan jadi tidak salah bahwa posisi kita masih binaan, jadi wajar. Jadi orang yang dibina itu takutnya hanya pada pimpinan saja gitu. Tidak ada atas kesadaran diri.
Walaupun tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Pembina ya sebagai dosen yang OR 5 itu ya, yang OR 5 itu. Nah, jadi tapi dari sini terima kasih Pak Gus bahwa dari sini kita terbuka ternyata bahwa kenapa tahun ini hibah yang diberikan pada hibah yang diperoleh oleh LUDIK itu menurun, tapi alhamdulillah kalau di kita tidak terlalu menurun Pak. Tadinya kita berharap juga adanya matching fund ini tidak menyerobot dana kompetitif gitu ya. Ternyata pemerintah mengalihkan yang dana kompetitif itu ke matching fund. Meskipun besarannya cukup banyak tapi terus terang untuk matching fund itu perlu tim yang tangguh dan jelimet gitu ya. Nah saya khawatir kalau kita ke matching fund larinya yang kompetitif juga malah kompetitif kedodoran, ini ke matching fund kita sudah kedodoran. Bapak dan Ibu sekalian, penjelasan itu mungkin nanti juga materi bisa diperoleh untuk menambah wawasan kita, kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat. Sebetulnya kalau RIP itu juga LPPM sudah, karena di Renstra dalam SIM Lipnas itu wajib bahwa SIM Lipnas itu termasuk di dalamnya kalau tidak ada Renstra itu tidak bisa, dan kita sebetulnya hanya mungkin tadi kita arah dari usulan yang sudah kita ajukan dengan RIP yang atau Renstra yang ada RIP yang milik universitas, apakah sesuai arah atau belum perlu kita kaji kembali. Selanjutnya di waktu yang sempit ini, mudah-mudahan tadi sedikit penjelasan dan saya persilahkan mungkin 5 atau 10 menit ini kalau ada rekan-rekan dari peneliti untuk memberikan atau untuk mengajukan pertanyaan, saya persilakan langsung saja. Mangga, ada pertanyaan? Alhamdulillah ternyata, ada Pak. Mangga, saya persilakan Mangga Pak Sudirman Pak, ini kapuslitnya Pak kebetulan. Kapuslit dan yang satu-satunya waktu itu yang mendapat hibah PT itu Pak. Nah sejak beliau kemudian kita agak kesulitan untuk menembus kembali. Silakan Pak Sudirman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Gumilar dan Pak Yudi atas waktunya. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan, karena saya juga terkait dengan pertama berkaitan dengan pengajuan penelitian dasar ya, atau penelitian terapan. Saya juga sebenarnya agak terkait dengan penelitian dasar dan penelitian terapan. Kalau misalnya tentang judul ya Pak, dikaitkan dengan judul penelitian, kalau misalkan penelitiannya tentang pengembangan gitu, pengembangan desain pembelajaran atau apa segala macam, kalau dilihat dari TKT-nya itu harusnya ke penelitian pengembangan ya Pak, karena menghasilkan sebuah produk. Kalau penelitian pengembangan kan biasanya menggunakan platform pengembangan tertentu yang ujungnya menghasilkan sebuah desain atau produk tertentu ya Pak. Kalau dilihat dari skemanya itu kan harusnya ke penelitian pengembangan ya Pak. Tapi kemudian saya turunkan masuk ke penelitian terapan, dan ternyata ke penelitian terapan juga saya sering ngajuin, beberapa kali pengajuan penelitian terapan itu gagal gitu ya. Gak tahu gagalnya di mana. Apakah saya mikir juga ada penelitian pengembangan tapi masuknya ke penelitian dasar gitu ya Pak. Ada yang judul yang diterima di penelitian di LDDikti itu judulnya pengembangan tapi dia skimnya skim penelitian dasar. Nah sebenarnya penilaian yang seperti itu seperti apa tuh Pak? Dinilainya kesesuaian antara TKT dengan judul itu seperti apa, dan mungkin judul itu kan nanti lihat juga ke metode penelitiannya Pak. Kalau kemudian penelitian pengembangan, ini pengembangannya seperti apa dan sebagainya gitu Pak. Pertama tentang itu. Yang kedua tentang tadi Pak, kedai reka itu Pak, terkait dengan mitra. Jadi saya pribadi masih misalnya di pendidikan matematik agak bingungan Pak ketika menentukan mitranya siapa kira-kira gitu ya. Kalau di kita di pendidikan, misalnya di pendidikan matematik, kecenderungannya kalau tidak dengan Diknas mungkin ya, dinas kabupaten, atau dengan asosiasi guru gitu Pak.
asosiasi guru, persatuan guru mungkin disebutnya ya Pak ya. Apa itu bisa juga gitu Pak, persatuan guru atau asosiasi guru, atau kemudian yang di bawah itu adalah ada lagi asosiasi guru pendidikan matematik. Nah itu apakah bisa? Kemudian kalau bisa, biasanya mitra itu mungkin kebutuhannya beda-beda ya Pak. Pengen ini, pengen itu dan sebagainya. Kalau dilihat dari roadmapnya kita kadang nggak nyambung Pak. Nah itu gimana mengantisipasi hal-hal yang seperti itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tadi terkait antara TKT dengan judul. Jadi memang nanti biasanya reviewer punya sense sendiri. Tadi nanti kalau misalnya dia melihat judul Bapak Ibu nanti udah kelihatan nanti outputnya ini harusnya keterapan, oh ini harusnya ke pengembangan. Nah pokoknya Bapak Ibu kalau ingin mengambil penelitian dasar maka proof of concept itu saja. Jadi cukup keluarannya proof of concept. Jadi bagian pembuktian dari konsep yang ada itu sudah cukup dengan penelitian dasar. Nah nanti sebenarnya lebih enaknya Bapak Ibu kalau misalnya hanya begini ya Bu ya Bapak-bapak hanya diskusi begini, tapi bapak-bapak juga tidak dan ibu-ibu tidak pernah mencoba menyusun proposalnya, maka kita tidak akan pernah tahu. Maka saran saya kemarin ke Pak Yudi itu, silakan Bapak Ibu susun contohnya, nanti silakan mendatangkan reviewer, coba direview oleh reviewer. Nah, apakah ini layak menjadi sebuah penelitian dasar atau tidak? Karena kalau misalnya sekarang misalnya tadinya mau mendatangkan reviewer, tapi kalau Bapak Ibu tidak siap proposalnya juga sayang ya sudah datang tapi dia tidak mereview proposal Bapak Ibu semua. Maka Bapak Ibu siapkan proposalnya. Jadi jangan hanya pengen gini tapi dibuat proposalnya enggak gitu. Kalau gini gimana ya? Kalau gini gimana ya? Tapi proposalnya tadi ditulis-tulis kan gitu. Ya tidak akan pernah lolos. Jadi Bapak Ibu coba susun proposalnya seperti apa. Nah, lalu nanti difasilitasi oleh PPM bisa mendatangkan reviewer. Nanti direview proposal Bapak Ibu semua. Khususnya nanti reviewer nasional ya Bapak Ibu ya. Kalau yang digunakan sampai sekarang ini oleh Kemdikbudristek yang kami undang kemarin Bu Hotma itu bisa diundang misalnya. Nanti Prof Hotma dari Gunadarma itu bisa diundang untuk mereview proposal Bapak Ibu semua. Khususnya yang memang berminat di penelitian dasar. Kalau misalnya pesertanya banyak bisa tuh mendatangkan Prof Hotma lumayan. Nah, itu Bapak Ibu semua. Lalu yang kedua tadi terkait matching fund. Matching fund terkait mitranya ya Bapak Ibu Bapak. Tadi terkait syarat dari mitranya apakah bisa asosiasi untuk tadi pendidikan matematika. Bisa Bapak. Yang penting tadi mitranya memang bisa bentuknya BUMDes, asosiasi, lembaga pemerintah, kementerian, Pemda bisa. Atau juga dunia usaha dan industri. Yang penting nanti sepakat membuat inovasinya apa. Karena nanti dilihat oleh reviewernya juga. Kalau misalnya yang kurang menarik juga, misalnya inovasinya maka ya tidak bisa lolos juga. Maka inovasinya memang tadi prinsipnya harus bermanfaat bagi masyarakat. Inovasinya apa ini? Itu yang pertama. Lalu inovasinya ini nanti dia melihat juga nanti tadi 5 tematik tadi. Maka ketika Bapak Ibu membuat inovasinya dengan tematik yang mana ini? Yang tadi 5 tadi. Seperti itu. Apakah green economy tadi ataukah apa? Lalu selanjutnya tadi terkait roadmap-nya. Nah, sebenarnya di matching fund itu tidak dituntut dengan roadmap sebagaimana yang Simnitabmas. Nah, hanya yang penting inovasinya karena dia kalau kita levelkan dengan penelitian di Simnitabmas itu sama dengan penelitian terapan Bapak Ibu. Jadi dia harus sudah siap diterapkan ke masyarakat. Jadi kira-kira Bapak Ibu ya sudah bisa menggambarkan bagaimana sebuah penelitian bisa diterapkan di masyarakat. Makanya dia tadi salah satu syaratnya adalah harus bisa kemanfaatannya di masyarakat seperti apa. Itu. Jadi tadi selevelnya dengan penelitian terapan tapi tidak akan dilihat roadmap-nya Bapak Ibu semua, tapi Bapak Ibu harus sudah bisa menggambarkan roadmap-nya mau seperti apa ke depannya, kemanfaatannya seperti apa. Itu Bapak Ibu. Itu tadi ada pertanyaan Bapak, ada yang terlewat pertanyaannya yang belum saya jawab? Sudah? Ya. Gitu mungkin Pak.
Terima kasih. Selanjutnya silakan satu lagi. Cukup? Alhamdulillah kalau cukup. Sebetulnya tadi banyak Pak kaitannya dengan pertanyaan kinerja karena tadi baik dengan klasterisasi tadi, tapi tadi sudah dijawab di awal. Jadi memang laporan kinerja karena sedang migrasi ini, jadi memang 2 tahun ini kami tidak, dan kami mohon bantuannya juga tadi disampaikan bahwa untuk pelaporan kinerja ini tidak lepas dari Bapak dan Ibu sekalian hasil penelitiannya, terutama adalah yang hibahnya dari di luar LEDIKTI atau di luar dari DRPM dan di luaran dari hibah internal. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sekalian ada yang mendapatkan hibah di luar yang disebutkan tadi, yang belum terlaporkan bisa melaporkan untuk di-input sebagai kinerja penelitian dan pengabdian. Kemudian untuk matching fund memang tadi mitranya itu seperti yang disampaikan oleh Pak Agus, dengan BUMDes saja bisa Pak seperti itu. Hanya memang kadang-kadang harus disiasati ya Pak Agus, karena mitranya juga kadang di luar sistem harus ketemu dulu karena nanti supaya matching gitu. Tadi matching dulu, kalau mengandalkan matching hanya by system terkadang sulit, jadi harus ketemu di luar sistem gitu ya. Jadi ada proses perkenalan dulu. Contohnya yang kemarin pertanian dan IPB lakukan itu juga matching fund, jadi ada IPB ke sini sama untuk mengajak kita bermitra. Ya akhirnya tembus pendanaannya hingga 1,5 miliar. Tapi tadi leading sektornya IPB, kita hanya sekedar perguruan tinggi penggerak di IPB, dari IPB yang perwakilan lokasi di Indramayu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu yang rencana kita selesai pukul 13, kita hampir pukul 14. Sekali lagi, mudah-mudahan yang disampaikan baik oleh Bapak Kepala Lembaga untuk Pembinaan Karir Dosen dan Bapak Agus Gumilar menambah wawasan kita untuk pengusulan ke depan proposal penelitian dasar dan penelitian terapan. Tentunya juga masukan terima kasih Pak Agus bagi kami sebagai pengelola internal untuk memperbaiki dan menambah mungkin informasi-informasi pada rekan-rekan Sivitas Akademika, tentunya para dosen di lingkungan Universitas Wiralodra. Sekali lagi kita tutup acara ini sebelum diserahkan pada pembawa acara, sama-sama kita berikan aplaus untuk Pak Agus. Berikutnya saya kembalikan pada pembawa acara. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus sekali lagi untuk para pemateri kita yang sudah memberikan informasinya, sehingga kita dapat ilmu baru, wawasan baru dari para pemateri ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, demikian kegiatan pembinaan dosen Universitas Wiralodra dengan tema pembinaan dosen bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saya atas nama panitia mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be